Beyond Time, bab 623-624. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ngomong-ngomong, ekspresi sang kapten menunjukkan sedikit kebanggaan. Secara naluriah, ia mengeluarkan buah persik, siap untuk dimakan, tetapi ia menyadari bahwa pewaris itu sedang menatapnya. Dia mengedipkan mata dan mengeluarkan buah pir, lalu menyerahkannya kepada sang pangeran. "Tetua, apakah Anda ingin makan satu?" Sang pewaris tampak tanpa ekspresi. Sang kapten tersenyum canggung dan tetap menyimpan buah pir itu. Kemudian dia terbatuk. "Ngomong-ngomong, tentu saja, lelaki tua itu berinisiatif mencariku. Saat itu, aku sedang memakai celana berpotongan rendah dan bermain lumpur dengan adik-adik perempuan dari rumah tetangga. Lelaki tua itu muncul dan mengganggu waktu bermainku. Dia juga menyentuh tulang-tulangku dan mengatakan bahwa dialah jodohku, jadi dia menculikku. Sedangkan untuk King kecil, dia berinisiatif mencari guru. Dia berbeda dariku." Sang pewaris melirik kapten. Ia mengerti bahwa anak muda ini telah aktif mencari sang tuan, dan hanya karena kegigihan yang tak tahu malu ia diterima. Jadi, ia hendak berbicara. Namun, pada saat ini, sang pewaris merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke tempat Su King berada di kejauhan. Sang kapten dengan cepat menyadarinya dan ikut menoleh. Di dunia yang remang-remang, Su King berdiri diam di tengah badai pasir hijau dan memandang bunga takdir di depannya. Dia tahu bahwa kakak tertua telah meletakkan kotak ini di sini. Dia juga mengerti bahwa orang yang mengetahui masa lalunya pastilah tuannya. Dalam hal itu, kemunculan bunga takdir ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Sang guru sudah memperkirakan semuanya. Su King dengan hati-hati dan perlahan mengangkat kotak besi itu. Melihat bunga di dalamnya, ia teringat kembali pada lelaki tua dari perkemahan pemulung itu. "Kapten Lei, akhirnya aku menemukan bunga takdir surga." Su King bergumam dan menutup matanya. Saat wajah merah darah di belakangnya ambruk dan energi darah yang tak berujung mengalir deras melalui pori-pori seluruh tubuhnya, dia samar-samar bisa mendengar desahan ilahi yang tak diinginkan. Sifat manusiawi juga terus muncul kembali saat air mata mengalir. Bunga ini seperti jangkar. Hal itu membuat semua kebingungannya menemukan sumber stabilitas, membuat semua keheranannya memiliki penanda yang stabil, dan terlebih lagi, hal itu mengkonkretkan kemanusiaannya. Sejak saat itu, hal itu berubah menjadi sesuatu seperti batu karang, tak tergoyahkan. Semua kenangan yang awalnya penting lalu menjadi tidak penting, menjadi penting kembali. Adegan-adegan saat ia masih muda, adegan-adegan 7 mata darah, dan pengalamannya di Kabupaten Fenghai. Semuanya muncul kembali dan bahkan lebih mendalam. Dia mengkonfirmasi namanya serta orang-orang dan hal-hal yang tidak bisa dia lepaskan. Keilahiannya disembunyikan dan sifat kebinatangannya ditekan. Waktu yang sangat lama telah berlalu. Su King membuka matanya, kesedihan terlihat jelas di tatapannya. Dia telah sepenuhnya terbangun. Kekacauan itu lenyap, rasa lapar telah hilang. Begitu dia terbangun, dia merasakan perbedaan di tubuhnya. Kekuatan fisik yang tak terbatas mengalir di tubuhnya, memancarkan aura yang menakutkan dan fluktuasi yang mengerikan. Di masa lalu, sangat sulit baginya untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh dewa tersebut. Sekarang, kesesuaiannya dengan tubuh itu telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulai saat ini, tubuh ini bukan lagi milik jari sang dewa. Oleh karena itu, peningkatan kekuatan tempur akan menjadi lebih menakutkan. Setelah itu, Su King merasakan wadah ilahi yang terbentuk dari kekuatan bulan ungu dan juga jejak-jejak keilahian yang pernah mendominasi kesadarannya. Itu adalah rune emas yang terukir di inti kehidupan. Itu bisa diaktifkan kembali kapan saja. Dibandingkan dengan semua itu, pengalaman Su King kali ini adalah hal yang paling berharga. Dia merasakan kehilangan kemanusiaannya. Dia telah mengalami kegilaan seekor binatang dan ketidakpedulian seorang dewa. Pada akhirnya, dia menemukan penopang hidupnya sendiri. Hal itu menahan sifat kebinatangan yang mengamuk dan menyembunyikan keilahian yang acuh tak acuh, memungkinkan sifat manusia untuk kembali dan menjadi pemimpin. Proses ini menyentuh hal-hal ilahi. Suara pewaris itu terdengar dari belakang dan memasuki telinga Su King.
Su King terdiam. King kecil, setelah pengalaman ini, apakah kau merasakan wibawamu? Suara kapten dipenuhi rasa ingin tahu saat bergema ke segala arah. Su King menoleh dan melihat ke belakang. Dia melihat pewaris tahta dan kapten. Kakak senior tertua, senior. Suara Su King serak, tatapannya tertuju pada lengan kapten yang telah kehilangan banyak daging dan darah. Tempat yang digigitnya itu tampaknya sangat istimewa. Bahkan dengan kemampuan penyembuhan sang kapten, tempat itu belum sembuh sepenuhnya. Menyadari tatapan Su King, sang kapten secara naluriah meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan tersenyum acuh tak acuh, mendesak dan menantikannya. Sang pewaris ingin menggelengkan kepalanya. Ia tidak percaya bahwa seseorang dapat meraih kekuasaan hanya dengan sekali mencoba menyentuh hal-hal ilahi. Umumnya, dibutuhkan beberapa kali percobaan. Namun, mengingat pemahaman Su King, ia menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kemampuan pemahaman anak ini terlalu luar biasa, sebaiknya aku tunggu dan lihat dulu. Su King melirik pewaris itu, lalu menatap mata kakak tertuanya. Gelombang emosi muncul di hatinya. Setelah itu, ia mengingat kembali instingnya ketika inderanya menjadi kacau. Namun, pada saat itu, ia dalam keadaan tidak sadar, sehingga ia membutuhkan waktu untuk menghayati ingatan tersebut dengan saksama. Waktu berlalu. Setelah sekitar 30 menit, Su King mengerutkan kening. Dia ingat bahwa sebelumnya, selain rasa lapar, dia memiliki rasa haus yang jauh lebih kuat akan darah. Namun, ini sedikit berbeda dari otoritas dewa yang dia bayangkan. Ketika sang kapten melihat ekspresi Su King, dia terbatuk dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Meskipun kemungkinan merasakan otoritas pada percobaan pertama menyentuh keilahian sangat kecil, King kecil, kakak senior agak kecewa padamu. Tapi jangan berkecil hati, kamu masih muda. Bekerja keraslah, dan aku yakin kamu bisa berhasil seperti aku pada percobaan kedua. Tatapan pewaris itu tertuju pada Su King, dan dalam hatinya, ia tidak yakin apakah ia menghela napas lega atau menghela napas. Ia berbicara perlahan, ayo pergi, kita harus kembali. Saat dia berbicara, sang ahli waris berjalan maju, hendak pergi. Namun, pada saat itu, Su King ragu-ragu. Kurasa aku merasakannya, tapi aku tidak yakin. Sembari berbicara, Su King mengikuti perasaan hatinya dan mengangkat tangan kanannya, melambaikannya perlahan ke depan. Tetesan darah langsung mengalir keluar dari pori-pori tubuhnya. Setiap tetesan darah seolah memiliki kehendak dan wajah Su King muncul di dalamnya. Mereka berkumpul dan berputar mengelilingi Su King, secara bertahap membentuk pusaran berwarna merah darah. Pemandangan ini membuat mata sang kapten membelalak dan pewaris tahta itu berhenti di tempatnya. Suara gemuruh bergema saat pusaran merah darah itu membesar hingga berubah menjadi danau merah darah yang menyelimuti sekitarnya. Pada saat yang sama, sebuah wajah besar muncul di danau merah darah tersebut. Itu adalah wajah Su King. Ia masih acuh tak acuh, tetapi yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa ia dapat dikendalikan. Aku tidak tahu apakah ini dokumen resmi atau bukan. Jejak asal yang kuambil saat itu mengandung darah. Su King menatap kapten dan pewaris tahta sambil berbicara pelan. Hati sang pewaris bergetar dan ekspresi sang kapten berubah. Dia bisa merasakan bahwa saat pusaran merah darah muncul, terutama saat wajah itu muncul, darah di tubuhnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Seolah-olah, selama Su King menginginkannya, darah di tubuhnya bisa langsung meledak dan dikendalikan oleh pihak lain. Memang demikian adanya. Pada saat itu, Su King dapat merasakan dengan indera penglihatannya bahwa ada fluktuasi darah yang tak terhitung jumlahnya di gurun ini. Selama dia mau, dia bisa mengambil semua darah dalam jangkauannya. Ini bukan hanya soal kendali. Su King bergumam dan menutup matanya. Sesaat kemudian, pusaran merah darah di sekitarnya bergemuruh dan menenggelamkannya. Dia terangkat ke udara dan berubah menjadi lautan darah. Sebuah wadah suci samar-samar terlihat di dalamnya. Tekanan mengerikan menyelimuti tanah. Lautan darah ini juga terus bergelombang dan menghantam tanah. Dengan suara dentuman keras, gurun hijau berubah menjadi merah darah. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke tanah dan menyebar ke segala arah. 1 kilometer, 5 kilometer, 50 kilometer. Pada akhirnya, jangkauannya mencapai 250 kilometer. Gurun di area seluas 250 kilometer ini sepenuhnya berwarna merah.
Semua binatang buas di dalamnya meraung begitu bersentuhan dengan darah. Tubuh mereka langsung roboh dan berubah menjadi bagian dari darah. Terdapat pula beberapa jamur raksasa yang sebanding dengan jamur pembina Dao, semuanya gemetar dan hancur. Di antara mereka, satu tumbuh dengan akarnya yang membentuk siluet raksasa, berusaha melarikan diri tetapi ditelan oleh lautan darah yang meletus dari tanah, menjadi bagian darinya. Rasa lapar kembali muncul di hati Suking. Dahaga akan darah pun kembali. Dia ingin melahap area yang lebih luas dan menyebarkannya. Namun, keterbatasan sifat manusia membuatnya mengerti bahwa itulah batas kemampuannya saat ini. Jika ia terus melanjutkan dengan kemampuannya saat ini, ia akan kehilangan kendali lagi. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, semua darah dengan cepat kembali dan membentuk sosok Suking di depan pewaris dan kapten. Sosok itu awalnya tampak buram, tetapi dengan cepat menjadi jelas. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan terus berkumpul. Lambat laun, rambutnya yang berwarna putih keabu-abuan berubah menjadi hitam dan tubuhnya yang kurus kembali normal. Sang penerus mengangkat tangan kanannya dan menggenggamnya dengan ringan. Seketika, setetes darah melayang dari lautan darah di sekitar Suking dan mendarat di tangannya. Wajah Suking berlumuran darah dan menatap penerusnya dengan acuh tak acuh. Mata sang pewaris menyipit. Dia bisa merasakan bahwa setetes darah ini memang mengandung lebih dari sekadar kekuatan otoritas Dewi Merah. Kekuasaan adalah kekuatan yang unik bagi setiap dewa. Mereka berbeda dan unik. Ini asal mula bulan merah. Hati sang pewaris seketika bergejolak. Ia sangat yakin bahwa di bawah bimbingan yang disengaja dari Dewi Merah, dunia telah mencampurkan bulan merah dengan Dewi Merah. Namun, pada kenyataannya, bulan merah datang lebih dulu, dan Dewi Merah datang kemudian. Bulan merah sudah ada begitu lama sehingga sudah ada ketika Wanggu lahir. Adapun Dewi Merah tua, dia menjadi dewa setelah wajah yang terfragmentasi itu tiba. Alasan mengapa Dewi Merah tinggal di bulan merah adalah karena dia terus-menerus menjarah dan menduduki bulan merah, hingga menjadi bulan merah itu sendiri. Inilah jalan yang ditempuh Dewi Merah untuk menjadi dewa. Kewenangannya diperoleh melalui proses ini. Mencuri otoritas Dewi Merah sama artinya dengan memperoleh kekuatan pemahamannya. Itu seperti memakan sesuatu yang telah dicerna oleh orang lain. Namun, Suking tidak seperti itu. Jika kekuatan tidak dibandingkan, sampai batas tertentu, dapat dikatakan bahwa sejak saat ia memahami darah itu, ia dan Dewi Merah berjalan di jalan yang sama. Target mereka, terlepas dari apakah itu aktif atau pasif, adalah Red Moon. Pikiran-pikiran ini menyebabkan hati sang pewaris gemetaran tanpa henti. Namun, secara naluriah ia tetap tenang dan berbicara dengan tenang. Tidak buruk, sama seperti penilaian saya. Setetes darah dapat membangun kembali tubuh dan jiwa. Setetes darah, yang mampu tumbuh tanpa batas. Suking, ketika seluruh darahmu berubah menjadi ungu, kau akan memiliki kekuasaan yang lebih besar atas darah. Mungkin suatu hari nanti, bulan merah di langit juga akan berubah menjadi ungu untukmu. Sekarang, kultivasimu bisa berakhir. Kembalilah dan beristirahat. Dalam 7 hari, aku akan membawamu ke suatu tempat untuk bertemu seseorang. Ekspresi pewaris itu tenang dan kata-katanya sulit dipahami, seolah-olah semuanya sesuai dengan harapannya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan maju. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan jari-jarinya. Setetes darah itu kembali dan mendarat di glabella Suking, yang sudah pulih, menyatu dengannya. Suking membuka matanya dan menatap kapten. Sang pemimpin memaksakan senyum. Dia merasakan tekanan yang begitu besar. Perasaan yang diberikan Suking kepada Suking saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah percobaan pertamanya untuk menyentuh hal-hal ilahi dan dia benar-benar memahami otoritasnya. Aku baru saja mengatakannya secara sambil lalu. Terlebih lagi, otoritas ini. Pemimpin itu menarik napas dalam-dalam dan berpikir dalam hati, ini tidak akan berhasil. Aku masih harus terus membuka segelnya. Ia berpikir demikian dalam hati, tetapi ia hanya mampu memaksakan diri untuk tetap tenang. Tidak buruk, tidak buruk. Sama seperti saya dulu. Haha. Saat dia berbicara, pemimpin itu mempercepat langkahnya dan menyusul pewaris tahta. Suking mengangguk dan mengikuti mereka berdua. Seperti biasa, badai pasir berwarna hijau bersiul melintas. Saat langit berubah menjadi merah,
langit yang tadinya redup pun menjadi lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu terpantul pada Suking dan dua orang lainnya, meninggalkan bayangan buram di tanah. Mereka bergerak semakin jauh. Di pegunungan kehidupan pahit, di luar apotek kota bumi, Wu Jianwu menatap jalanan yang ramai, mengamati penduduk yang datang dan pergi. Inspirasi puitis di hatinya juga melonjak dalam beberapa hari terakhir ini. Obat, 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 seperti bulu-bulu pohon willow yang berterbangan. Jika Anda ingin tidur nyenyak, cepatlah beli obat. Wu Jianwu berteriak keras. Li Yufei, yang berada di samping, buru-buru berteriak. Tuan muda, sungguh puisi yang hebat. Wu Jianwu tertawa. Tepat ketika dia hendak melanjutkan, Linger, yang berada di apotek, melesat melewatinya seperti angin. Sesaat kemudian, sosok Suking dan dua orang lainnya muncul di jalan yang jauh. Linger langsung menerkam kepelukan Suking. Saudara Suking, kau akhirnya kembali. Mata Linger memerah. Beberapa hari ini, dia terus khawatir siang dan malam. Kecemasan di hatinya membuatnya kehilangan minat untuk menghitung keuntungan, yang biasanya sangat dia sukai. Melihat Suking baik-baik saja, hatinya yang khawatir akhirnya lega. Suking tersenyum dan menepuk kepala Linger sebelum menatap apoteker. Setelah beberapa hari, ia merasa seolah-olah telah mengalami berlalunya waktu selama bertahun-tahun. Kini setelah kembali, ia menghela napas dalam hati dengan perasaan campur aduk. Neter kecil, pantat besar, aku kembali. Kenapa kalian tidak datang untuk memelukku? Kapten di samping berjalan masuk ke apotek dan berbicara dengan lantang. Peri Neter, yang sedang berjongkok sambil merebus air, merasa mual mendengar kata-kata itu. Kegelisahan batin yang baru saja mereda selama beberapa hari, langsung meletus kembali saat mendengar suara Erniu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Cepat atau lambat, aku akan membunuh bajingan ini dan mencabik-cabiknya sedikit demi sedikit. Sang pewaris memandang semua itu dan tersenyum. Ia sangat menyukai suasana hangat di apotek ini, jadi ia duduk di kursi biasanya dan mengambil cangkir tehnya untuk minum. Burung beo itu pun segera tiba, hinggap di bahu sang pewaris. Ia merasa lega di dalam hatinya, tetapi saat menundukkan kepala dan melirik tubuhnya yang merah dan kehilangan banyak bulu lagi, rasa sedih dan marah kembali melanda dirinya. Kakek, beberapa hari yang lalu, aku bertemu orang jahat lagi. Aku tidak bisa melihat siapa mereka. Mereka menjebakku di dalam karung. Itu keterlaluan. Mereka tidak memukulku, mereka hanya mencabut bulu-buluku dari dalam karung. Ningyan menundukkan kepala dan terus menyapu lantai dengan sekuat tenaga. Namun, setelah beberapa kali menyapu, dia melihat Suking dan berhenti di tempatnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Bos, mengapa Anda memberikan kesan yang berbeda dari sebelumnya? Ketika Ningyan berbicara, Wu Jianwu juga menoleh, dan Li Yufei pun ikut melirik. Namun, keduanya agak bingung dan tidak dapat melihat perubahan apapun. Satu-satunya yang mereka rasakan adalah Suking tampak lebih jernih dari sebelumnya. Dia jelas bukan kristal, tetapi sensasi menjadi sekristalin tetap muncul dari lubuk hati mereka. Linger juga penasaran. Sang kapten tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tampak puas. Suking juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah pandangannya menyapu melewati apoteker, dia merasakan kehadiran anak-anak ayam di halaman. Mereka datang ke sini atas kemauan sendiri, kata Linger pelan. Suking mengangguk. Setelah menyusul semua orang, dia kembali ke ruangan belakang. Di sini, dia duduk bersila dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengingat pengalamannya kali ini dan perlahan menutup matanya, merasakan otoritas yang telah diperolehnya dan gudang ilahi bulan ungu. Saat ini, hanya repositori ilahi bulan ungu milikku yang dapat menekan pemeliharaan Dao, namun, aku masih belum bisa mengintegrasikan pembatasan racun ke dalam tatapanku. Hanya ketika aku berada di bawah kendali keilahian aku dapat melakukannya. Namun, otoritas tersebut tampaknya memiliki lebih banyak pengaruh yang dapat digunakan. Selain itu, kekuatan tubuhku dan kekuatan bulan ungu telah berubah menjadi wadah ilahi, sehingga jiwa-jiwa baruku yang lain sedikit tidak seimbang dibandingkan dengannya. Kerugian dari ketidakseimbangan ini tidak kecil. Jika aku tidak bisa memperkuat jiwa-jiwa baru lainnya sesegera mungkin, aku khawatir itu akan menyebabkan efek penyedotan. Jiwa-jiwa baru lainnya akan perlahan-lahan layu. Suking terdiam. Waktu berlalu begitu saja. 7 hari kemudian,
tanggal yang disebutkan oleh ahli waris itu tiba. Dia akan membawa Suking ke suatu tempat. Sebelum mereka pergi, di halaman, sang ahli waris memberikan sebuah bola besi abu-abu kepada Suking. Ikat bola besi ini di pinggangmu dengan kekuatan bulan ungumu. Ingatlah untuk tidak melepaskannya kecuali benar-benar diperlukan. Suking melirik bola besi itu. Ia samar-samar merasa benda ini agak familiar, jadi ia mengangkat tangannya dan mengambilnya. Namun, begitu dia meraihnya, kekuatan yang sangat besar terpancar dari bola besi itu. Bobotnya sangat mengejutkan dan tangan kanan Suking langsung tenggelam sementara tubuhnya bergetar. Sesaat kemudian, Suking secara naluriah mengaktifkan tubuh dewanya karena terkejut. Di tengah gemuruh suara, sesosok tinggi sekitar 200 kaki muncul di halaman. Barulah saat itu dia bisa memegang bola besi itu dengan susah payah. Namun, beban dari bola besi itu tidak hanya memengaruhi tubuh Suking, tetapi juga jiwa-jiwa yang baru lahir. Selain jiwanya, saat ini, semuanya menanggung beban ini. Hal ini menyebabkan tubuhnya tenggelam tanpa terkendali ke dalam bebatuan gunung di tanah. Retakan menyebar di bawahnya, dan separuh tubuh Suking tenggelam jauh ke dalam tanah. Anak-anak ayam di sekitarnya panik, terbang ke segala arah, meninggalkan tumpukan bulu ayam di tanah. Suking merasa terharu. Dia mengenali bola besi ini. Benda ini adalah matahari yang dia dan Kapten tangkap di pantai Yin Pengorbanan. Orang tua itu berada di dalam bola besi tersebut pada saat itu. Ini, Suking menarik napas dalam-dalam dan menatap pewaris itu. Aku meminjamkan benda ini padamu. Dalam perjalanan, kau tidak bisa menggunakan tubuh dewa untuk menanggung beban. Kekuatan bulan ungu hanya bisa digunakan untuk mengikatnya padamu. Kau harus terus mengandalkan jiwa-jiwa baru lainnya selain bulan ungu untuk menanggung beban tersebut. Dengan cara ini, perluasan bulan ungumu yang pesat tidak akan menekan jiwa-jiwa baru lainnya, sehingga kemajuan kultivasimu tidak akan melambat. Baiklah, aku akan menunggumu di pintu masuk apotek. Kau harus berjalan keluar selangkah demi selangkah dan mengendalikan kekuatanmu. Jika tidak, jika apotek ini runtuh, itu akan menjadi masalahmu. Sang pewaris berbicara dengan tenang dan berjalan ke aula utama dengan tangan di belakang punggungnya. Di samping pintu, selain Wu Jianwu, ada orang lain. Ini adalah seorang lelaki tua. Ia tinggi dan berpenampilan berwibawa. Ia berdiri di sana seperti dewa penjaga gerbang dan memiliki aura yang luar biasa. Terutama, orang bisa melihat tanda-tanda dao seperti benang mengalir di matanya. Ini adalah tanda seorang kultivator nihilitas tahap pertama. Namun, lelaki tua nihilitas tahap pertama ini mengenakan pakaian rami kasar milik staf saat ia mengikuti di samping Wu Jianwu. Di bawah cemoohan Wu Jianwu, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan saat dia berbicara. Obat, 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 seperti bulu-bulu pohon willow yang hanyut. Suaranya dipenuhi kesedihan dan mengandung rasa putus asa. Saat suara itu bergema ke segala arah, lelaki tua itu melihat ahli waris itu berjalan keluar. Tubuhnya gemetar dan ia segera menyingkirkan semua kesedihan dan kemarahannya. Wajahnya menunjukkan rasa hormat yang tak tertandingi dan pikirannya dipenuhi rasa takut. Ia menundukkan kepala dan memberi salam. Senior, sang pewaris mengangguk dan tidak mempedulikannya. Dia berdiri di sana dan memandang langit, menunggu Suking. Wu Jianwu berkedip dan melafalkan puisi itu dengan lebih tekun. Adapun lelaki tua itu, ia gemetar ketakutan dan buru-buru mengulangi puisi Wu Jianwu. Namun, rasa takut terus meningkat di hatinya. Dia teringat 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, dia masih menjadi ahli nomor 1 di antara para kultivator liar di pegunungan kehidupan pahit ini. Dia dikenal dengan penuh hormat sebagai leluhur Mogui dan bahkan memiliki beberapa koneksi dengan kuil bulan merah. Kemunculan bulan merah di langit membuatnya sepenuhnya memutuskan untuk berpihak pada kuil bulan merah. Namun, semua ini berubah dengan hilangnya penyelidikan muridnya terhadap apoteker tersebut. Berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu, dia tahu bahwa apoteker ini bukanlah orang yang sederhana. Karena itu, dia, yang akan membalas dendam atas kesalahan sekecil apapun, dengan paksa menahan diri dan tidak bertindak gegabah ketika mendengar bahwa Li Yufei telah muncul di sini. Bahkan ketika muridnya hilang, dia tidak datang secara pribadi. Sebaliknya, di dalam kuil bulan merah di pegunungan kehidupan pahit, dia mengucapkan mantra,
bersiap untuk membangkitkan teknik ilahi dari jarak jauh untuk melihat jenis keberadaan apa yang tersembunyi di sini. Namun, dia tidak pernah menyangka akan kehilangan kesadaran di tengah-tengah mantra tersebut. Ketika ia terbangun, ia muncul di halaman belakang apotek dan berubah menjadi anak ayam. Ia melihat muridnya. Hal ini sangat membuatnya takut. Itu karena dia sangat yakin bahwa dialah yang mengucapkan mantra di kuil bulan merah. Namun, meskipun begitu, pemandangan aneh seperti itu benar-benar muncul. Yang lebih mengejutkannya adalah sang pewaris. Hanya dengan sekali pandang, dia tahu bahwa pihak lain adalah kultivator pengumpulan jiwa yang masih hidup. Kesadaran ini menyebabkan badai tak berujung di benaknya. Rasa takut bagaikan laut, menenggelamkan segala sesuatu di pikirannya. Setelah itu, atas permohonannya yang penuh kepedihan dan saran dari gadis bernama Linger bahwa mereka kekurangan penyambut tamu, ia menjadi penyambut tamu kedua di apotek ini. Di tengah kepedihan hati leluhur Mogui, di halaman belakang toko obat, Su King berjuang untuk bangkit dari tanah. Sepanjang proses tersebut, dia sangat berhati-hati, berusaha sebisa mungkin agar kakinya tidak tenggelam ke dalam tanah lagi. Namun, tindakan sederhana ini sangat sulit baginya saat ini. Berat bola besi itu sungguh mencengangkan. Lama kemudian, Su King hampir tidak bisa terbiasa. Dia menahan ketidaknyamanan jiwa-jiwa barunya dan perlahan menarik kembali tubuh dewanya, menyebabkannya menyusut dari 200 kaki menjadi 100 kaki. Saat tubuhnya menyusut, gaya yang dibagi pun berkurang. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dengan bunyi gedebuk, tubuh Su King kembali menghancurkan tanah, tenggelam ke dalamnya. Setelah sekian lama, ia nyaris merangkak keluar dengan wajah penuh debu. Selain Purple Moon, 12 jiwa baru lainnya di dalam tubuhnya semuanya memancarkan niat yang menyayat hati dan semuanya meledak dengan dahsyat. Hal ini terutama berlaku untuk gagak emas. Metode ini memang efektif. Setelah Su King menyadarinya, matanya berbinar. Selama itu efektif, dia akan terus melakukannya. Oleh karena itu, ia terus beradaptasi dan bertahan. Setelah 2 jam, Su King merasa bahwa ia mampu melakukannya. Maka, ia mengecilkan tubuhnya lagi menjadi 50 kaki. Namun, dalam sekejap mata, suara gemuruh bergema. Tubuhnya menghilang dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Begitu saja, saat hampir malam tiba, Su King nyaris tidak mampu kembali normal setelah mengalami beberapa kali jatuh. Dengan bola besi yang diikatkan di pinggangnya, dia bergerak maju perlahan seperti boneka. Dia mengerahkan seluruh tenaganya di setiap langkah dan mengendalikannya secara ekstrim. Keringat mengucur deras dari dahinya. Akhirnya, setiap langkah yang diambilnya menggema di tanah, dan apotek itu berguncang hebat, debu beterbangan. Di tengah tatapan terkejut Linger, Ningyan, Netherfairy, dan yang lainnya, Su King berjalan santai ke aula utama apotek. Di belakangnya terdapat jejak kaki sedalam 1 kaki dan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Ketel besi yang sedang merebus air juga terjatuh. Lebih dari setengah meja di depan Linger hancur berkeping-keping. Ningyan dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia bertanggung jawab untuk membersihkan tanah. Su King meliriknya meminta maaf dan berusaha sekuat tenaga untuk berjalan keluar dari apotek. Begitu dia melangkah keluar, meja apotek di belakangnya mengeluarkan suara berderit. Jelas sekali meja itu sedikit miring. Senior. Su King tampak tanpa ekspresi saat menatap pewaris itu. Sang pewaris melirik ke arah apoteker dan tersenyum sebelum berjalan menjauh. Ayo pergi. Su King melirik pewaris yang pergi dengan lincah dan diam-diam berjalan di belakangnya. Suara gemuruh bergema dan tanah bergetar. Rumah-rumah di sekitarnya berguncang dan deretan jejak kaki yang dalam terus muncul. Senior, kita mau pergi kemana? Tidak jauh, tepat di dalam pegunungan kehidupan pahit. Aku akan membawamu bertemu seseorang yang pernah kau temui sebelumnya, saudara perempuanku yang ketiga. Saat itu, dia memilih untuk memulihkan diri di sini. Sang ahli waris berjalan di depan dan suaranya terdengar santai. Beberapa waktu lalu, dia memberitahu saya bahwa ada beberapa lalat yang berterbangan di luar. Saya menyuruhnya untuk tidak membunuh lalat-lalat itu dan menyimpannya untuk Anda sebagai percobaan untuk memverifikasi otoritas Anda. Su King mengangguk ketika mendengar ini. Dia selalu sedikit bingung mengapa pewaris itu memilih datang ke pegunungan kehidupan pahit. Dia menduga bahwa selain melatihnya, pihak lain pasti memiliki alasan lain. Sekarang setelah dia mengetahui alasannya, dia tidak terkejut.
Dia hanya merasa itu aneh. Mengapa semua orang memilih pegunungan kehidupan pahit? Sang kapten seperti itu, dan begitu pula Putri Mingmei. Saat ia merenung, suara gemuruh bergema di pegunungan Bitter Life di malam hari. Sangat sulit bagi Su King untuk terbang. Dia hanya bisa bergerak maju di darat. Kadang-kadang, ketika melewati beberapa tempat yang rapuh, dia tidak bisa mengendalikan diri dan langsung jatuh ke dalamnya. Setiap kali pada saat ini, ahli waris akan berjongkok di samping lubang yang dalam dan memeriksanya.